Ya, saudara, dari Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ketapang, di mana Oman Channel TV kini hadir mencoba untuk melaporkan seputar rapat KONI yang langsung dipimpin oleh ketuanya, yakni Theo Bernardi. Kemudian dapat saya sampaikan juga bahwasanya rapat perdana pengurus KONI ini yakni dalam rangka persiapan pelantikan yang jadwalnya dijadwalkan tidak lama lagi. Di samping itu tentunya dalam rangka untuk mempersiapkan olahraga Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus meningkatkan prestasi atlet melalui cabang-cabang olahraga yang tergabung dalam KONI Kabupaten Ketapang. Juga menurut Theo Bernardi yang juga ketua KONI Kabupaten Ketapang ini, di mana masa kepengurusan cabang olahraga yang sudah mati atau sudah berakhir masa kepengurusannya untuk segera dihidupkan kembali sehingga legalitas dan juga validasi data benar-benar akurat sehingga memudahkan dalam proses administrasi dan pertanggungjawaban pengurus maupun pertanggungjawaban KONI dengan pemerintah berkaitan dengan bantuan. Di samping itu juga perlunya ada efisiensi dan efektivitas kepengurusan, termasuklah dalam hal pendampingan pada Porprov nanti, kata Ketua KONI Kabupaten Ketapang, Theo Bernardi. Nah, memang keinginan saya pribadi tidak ada lagi cabur-cabur yang kekurangan dana, tetapi kan ini berkaitan dengan bantuan dari pemerintah. Nah, artinya ketika kita ke depan ikut Porprov tidak ada lagi yang bahasanya atlet yang berangkat tidak didampingi oleh pelatih. Makanya kemarin saya sudah buat komitmen sama kawan-kawan pengurus inti, saya akan kurangi petugas pendamping atlet Porprov yang tidak ada fungsinya. Jadi kita akan maksimalkan atlet-atlet, pelatih, dan juga ofisial yang berangkat. Jadi tidak ada lagi yang namanya A, B, C yang ketika saya lihat di era B itu luar biasa. Karena menurut dari awal saya sudah bilang, ketika saya masuk sebagai ketua KONI, kita tidak cari makan di KONI, kita berproses di KONI sama-sama. Kalau atlet cari makan itu wajar, karena memang mereka merupakan keringat dan juga dedikasinya. Kalau pengurus KONI ini kan apa yang mau dibuat? Tidak datang ke kantor KONI pun tidak masalah, bukan nggak dipecat. Nah, artinya ini menjadi komitmen kami. Nah, kalau kita udah komitmen, saya berharap pengurus-pengurus KONI yang juga notabene pengurus cabur, ya tolong dibantu dengan kita sama-sama pelan-pelan merapikan soal administrasi. Dan yang paling penting, kawan-kawan hari ini jadi pengurus KONI juga pengurus cabur, minta tolong lihat SK caburnya. Karena saya sudah buat kebijakan, cabang olahraga yang SK-nya sudah mati tidak akan saya kasih dari pembinaan. Mending saya balikkan ke kas daerah daripada saya kasihkan ke cabur-cabur yang SK-nya mati. Kenapa ini penting? Supaya kita bisa sama-sama memiliki. Saya memiliki KONI, kawan-kawan memiliki cabur. Karena kalau seandainya ada apa-apa, yang kena periksa itu bukan cabur, ketua KONI, bendahara KONI, sekretaris KONI. Saya tidak akan mau menggantikan masa depan saya untuk urusan seperti itu. Jadi mau siapapun itu pengurus KONI yang juga pengurus cabur, ketika SK-nya sudah mati, tolong segera diperpanjang atau muskap sesuai dengan aturan organisasi masing-masing. Karena KONI tidak punya kewenangan untuk menerbitkan SK cabur, yang punya kewenangan adalah Pemprov masing-masing. Mekanismenya bisa lewat perpanjangan SK, bisa menggelar muskap. Kalau alasan tidak ada tempat, insya Allah kami akan usahakan aula di atas akan boleh kami perbaiki untuk menjadi tempat muskap kawan-kawan. Soal fasilitas kursi kami juga akan coba pinjam pakai dulu sebelum nanti kursi kita sedang pengadaan. Paling 3 makan minum ya masing-masing cabur yang akomodir. Jadi artinya tidak ada lagi alasan cabur tidak menggelar muskap gara-gara tidak ada tempat, tidak ada fasilitas. Nah, ini perlu saya sampaikan karena saya pengennya keputusan ini juga menjadi keputusan kita bersama. Artinya saya cuma minta tolong ke kawan-kawan berkaitan dengan kebijakan mungkin saya yang akan ambil, tetapi soal menjaga marwah KONI saya minta semuanya bisa satu persepsi. Karena saya yakin ketika ini mulai kita rapikan,
akan banyak pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan selama ini di KONI, kepentingannya akan mulai tergerus. Artinya apa? Akan ada omongan-omongan sumbang di luar. Nah, kalau buat saya nggak masalah ya orang mau ngomong saya secara pribadi. Yang penting jangan ngomongan KONI sebagai lembaga yang ini tempat kita bernaung dan juga berproses. Nah, ini perlu saya sampaikan di awal, karena saya anggap buat SK perpanjangan atau muskam ini tidak sulit. Yang penting mau komunikasi dengan pengurus Pemprov olahraga dan juga KONI di Ketapang. Tugas KONI palingan itu setahu saya membuat rekomendasi bahwasanya cabang tersebut telah menggelar muskam ke Pemprov provinsi, dan itu saya pastikan akan tetap diprioritaskan. Artinya tidak akan ada penghambatan berkaitan dengan administrasi yang ada di KONI. Makanya hari ini syukur alhamdulillah kita sudah terbentuk sekretariat. Ada Pak Udin, ada Kak Nopang, ada Andra, ada Hina, ada Selfie, ada Sajida, dan ada beberapa yang belum hadir. Artinya di KONI sendiri sudah tidak ada alasan kantor tidak buka, sudah tidak ada alasan tidak bisa berkomunikasi. Karena kita pengennya KONI ke depan bisa menjadi rumah untuk siapapun yang ada di Ketapang, tidak hanya menjadi rumah bagi anggota KONI, tapi juga menjadi rumah untuk semua bagian olahraga di Ketapang. Nah, ini berkaitan dengan SK. Kemudian berkaitan dengan penganggaran, saya anggap ini penting, walaupun memang dari data yang ada belum semua cabur yang menyampaikan soal proposal anggaran, karena memang saya berpaham tidak semua cabur terbiasa untuk hal ini, tetapi kita harus membiasakan hal yang memang harus dibiasakan. Walaupun mungkin nanti cabur-cabur yang belum ada proposalnya akan dikenal oleh kawan-kawan pengurus KONI. Tetapi ini menjadi gambaran awal komitmen kita bersama, dan juga saya paham juga kawan-kawan cabur yang membuat proposal misalkan angkanya besar, mohon juga dimaklumi, karena pengurus KONI akan memastikan bantuan-bantuan itu akan adil, tetapi tidak akan sama rata. Selama ini kan adil sama rata. Saya pastikan di zaman kami adil tidak akan sama rata. Kami adil sesuai dengan porsi dan juga kebutuhan. Dan kami juga akan meminta evaluasi kepada seluruh cabur untuk menyerahkan bahan-bahan kegiatan selama 1 tahun berjalan anggaran. Jadi kalau ada cabang olahraga yang mengajukan proposal di ACC kemudian tidak ada evaluasi berkaitan dengan dokumentasi ataupun hal lainnya, maka di tahun berikutnya mungkin akan kami kurangi. Karena KONI Ketapang tidak punya kewajiban untuk mengakomodir semua cabur yang tidak ada kegiatan. Nah, berkaitan dengan informasi dari kawan-kawan pengurus KONI maupun cabang olahraga mengenai ketua cabur yang double, mungkin ini akan kita bahas di rapat tersendiri nanti. Kita akan buat peraturan organisasi berkaitan 1 orang hanya boleh pegang 1 cabur, supaya tidak ada kecemburuan sosial lah. Karena kalau 1 orang bisa pegang 1, 2, 3 atau 5 cabur, nanti akan muncul perspektif yang negatif. Ya, demikian Homan Channel TV memberitakan seputar rapat kepengurusan KONI Kabupaten Ketapang pada hari Rabu tanggal 16 April tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung Homan Channel TV dengan cara like, share, dan juga subscribe, serta perlunya komentar. Kami ini patriot olahraga, biar mata dunia memandang Indonesia. Kita dahsyat dan